Salam Elohim pada tiga pribadi yang ada bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Yeshua, Masih Elohim, Bapak Surgawi, Pak Iman Lahagu II, Salam Elohim pada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, King of the Kings, Alpha dan Omega, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, Salam Elohim pada mempelainya yang cantik mempesona Ibu Fei, ada Roh Kudus itu sendiri, Roh Sukacita, dan Ratu Adil. Salam Elohim pada saudara-saudaraku yang sedang menonton saat ini. Kita bertemu kembali dalam video kesaksian suara kebenaran. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang kembali ke hadirat yang kudus. Saat ini Bapa mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena hamba akan bersaksi, ujian dan firman untuk menyuarakan suara kebenaran di muka bumi ini. Berkati hamba-Mu, layakkan hamba-Mu ada di hadirat yang kudus. Ampuni dosa salah hamba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sebelum saya akan membaca firman Tuhan saat ini, saya akan memuji satu pujian, yaitu bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pembacaan firman Tuhan saat ini saya akan ambil dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 9 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, berkata demikian. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berdusta, berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman lampau di Perjanjian Lama ya, kitab Nabi Yeremia sudah menubuatkan bahwa kita jangan terlalu kita harus tetap berjaga-jaga, jangan kita waspada, jangan kita percaya kepada saudara apapun teman kita, banyak yang berkhianat kepada kita. Itu pun terjadi di zaman akhir ini. Banyak, apalagi yang mereka sudah menerima tanda itu, tanda cairan itu, mereka sudah tidak ngeh dengan firman Tuhan, sudah tidak ada perasaan kasih, sudah tidak ada perasaan saling menolong, saling menopang kepada sesama, tapi saling saling menyerang satu dengan lain. Tidak pilih, baik itu keluar di dalam keluarga, baik di dalam pertemanan. Kebanyakan kita dihianati, yaitu dari zaman lampau, dari Perjanjian Lama, Nabi Yeremia sudah memperingatkan kepada anak-anak Tuhan bahwa setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya dan kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung. Ya, memang benar. Kita dan saudara bersaudara juga, saudara kandung, akhirnya apa? Kita dibodohi, ditipu juga. Jadi jangan dibilang orang lain menipu kita, saudara kita sendiri melakukan itu terhadap kita. Jadi kita harus berhati-hati, yang kita pegang hanya kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Itu yang lebih baik. Kita cari hadiratnya sehingga kita tidak menjadi stres untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Terlebih di mana-mana dunia tidak menyenangi kami, anak-anak Tuhan. Kebanyakan kami dikatakan kami sudah sesat, kami disesatkan, kesaksian kami hanya bohong, banyak macam kata-kata keluar dari si penghujat-penghujat di luar sana, karena mereka tidak punya kesaksian. Apa yang mereka harus kesaksikan kepada Tuhan, sedangkan mereka tidak berbuat baik, mereka berbuat jahat, mereka hidup di dalam kegelapan. Jadi mereka tidak berani untuk bersaksi
menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka sebagai anak ciptaan Tuhan. Kalau memang mereka anak-anak Tuhan, mereka harus bersaksi. Bersaksilah suara kebenaran bahwa kalian merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Tapi kalau kalian tidak bersaksi, itu kata Alfa dan Omega, kalian bukan anak-anak Tuhan. Kalian adalah anak-anak dunia ini yang mengenal segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala apapun, segala dosa dilakukan oleh anak-anak dunia ini. Demikianlah kesaksian firman Tuhan dan pujian yang saya sebarkan. Saya himbau kepada saudaraku, bertobatlah. Karena kerajaan sorga sudah ada di muka bumi bersama-sama kita. Alfa dan Omega, King of the King, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memakai tubuh daripada Pak Aditya Nugrahanto, Alfa dan Omega. Terima kasih, biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan kesaksian saya saat ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Dan sekali lagi, marilah kita memuji satu pujian yang mengatakan, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tutur kata semena dan aku tolak orang berkesa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra, ampunilah. Terima kasih kesaksian firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan kesaksian firman Tuhan di dalam menyuarakan suara kebenaran untuk menyerukan pada saudara-saudaraku di muka bumi ini bertobat. Karena dunia sudah di ujung penghakiman. Dunia sedang dihakimi, sudah di ujung penghancuran. Jadi sekali lagi bertobat sebelum terlambat. Karena Tuhan sudah ada di bumi bersama-sama dengan kita anak-anak manusia. Bagi orang yang percaya akan mendapat keselamatan. Bagi orang yang tidak percaya, tahu sendiri apa akibatnya kalian harus terima. Sekali lagi, bertobat. Lalu kami dikatakan kami berbohong, kami disesatkan, kami sudah penyesat, kami tidak peduli, kami tetap jalan terus di dalam kebenaran, suara kebenaran dan firman Tuhan. Sekali lagi, terima kasih. Sampai kita ketemu di dalam kesaksian berikutnya. Shalom.